kami udah nyampe di Desa Warna-Warni Burai. Desa Warna-Warni Burai adalah desa yang dikelilingi oleh sungai, kelakar, dan rawa yang kaya akan flora dan fauna yang telah ada sejak zaman penjajahan. Desa ini memiliki prestasi yang menakjubkan di bidang pariwisata, yaitu masuk 50 besar desa wisata terbaik se-Indonesia. Terdapat berbagai wisata di daerah ini seperti wisata air, kerajinan tangan berupa anyam-anyaman, kain tenun, spot foto, dan dengan latar keindahan alam hingga aneka kuliner. Nah, desa ini diaktifkan oleh Karang Taruna sama pemerintah desa sama warga-warganya juga. Terus mereka bergotong royong untuk membangun desa ini warna-warni. Jadinya desa warna-warni, desa Burai. Ya, seperti ini tuh. Semuanya serba warna-warni. Ada beberapa fasilitas yang sudah ada di Desa Burai. Seperti halnya ada kantor desa, ada kantor Karang Taruna, ada kuburan umum, dan ada monumen bersejarah, serta ada bangunan-bangunan yang asri dan banyak sekali tumbuhan di sana. Untuk masuk desa ini, kita harus menempuh perjalanan kira-kira 30 menit dari kantor pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir. Dapat diketahui melalui video ini bahwa jalan menuju Desa Burai itu masih berbentuk coran atau belum aspal. Sehingga dengan kondisi jalan seperti ini akan mengganggu para pengemudi atau calon para wisatawan untuk datang ke desa ini. Hal ini sangat memprihatinkan dikarenakan desa ini merupakan desa wisata yang masuk 50 besar desa wisata nasional di Indonesia. Karena itu sangat penting sekali membuat suatu perencanaan pembangunan yang dilakukan di desa ini. Maka dari itu, kami membuat berbagai kebijakan yang bisa dilaksanakan di desa ini. Berikut adalah pembahasannya. Hal utama yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, konsep pembangunan. Konsep pembangunan ini merupakan rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara. Yang kedua, tentang pembangunan desa. Pembangunan desa ini memiliki tujuan yakni guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menanggulangi kemiskinan melalui salah satu cara yaitu pengembangan potensi ekonomi lokal. Yang ketiga adalah pembangunan desa wisata. Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Dalam pembangunan desa memiliki aspek utama desa wisata, yakni yang pertama, attraction atau daya tarik. Atraksi bisa berupa keindahan alam, budaya masyarakat setempat, sarana permainan, dan sebagainya. Yang kedua itu accessibility, yakni memiliki arti, sarana, dan infrastruktur untuk menuju ke desa wisata berupa akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, dan rambu-rambu petunjuk jalan. Yang ketiga adalah amenity atau fasilitas pendukung. Ini merupakan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap, serta restoran atau warung untuk makan dan minum di lokasi destinasi desa wisata. Dan yang terakhir adalah ancillary, yakni berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang yang mengurus desa wisata tersebut. Nah, jika kita kaitkan dengan Desa Burai, apakah Desa Burai memiliki keempat aspek tersebut? Mari kita cari tahu dengan materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai Desa Burai ini. Nah, sebelumnya telah dibahas aspek utama untuk desa wisata. Pertanyaannya, apakah Desa Burai sudah memenuhi keempat aspek tersebut? Ternyata jawabannya belum. Kenapa? Di sini kelompok kami menemukan beberapa jawabannya. Di antaranya, yang pertama, permasalahan akses. Belum adanya ketersediaan sarana transportasi, rambu-rambu jalan, dan jalan yang memadai untuk menuju ke Desa Burai. Kedua, permasalahan fasilitas. Penginapan di wisata ini pada kenyataannya memang sudah ada. Namun permasalahannya yaitu belum adanya tour guide yang membimbing wisatawan serta minimnya tempat duduk di sana. Ketiga, permasalahan organisasi.
Pada akhirnya, memang desa wisata ini diurus oleh Karang Taruna desa tersebut. Namun ketika kami melihat responsibilitas pengunjung ke sana, ternyata masih minimnya awareness atau kepedulian dari daerah setempat. Nah, maka dari itu, adapun solusi yang kami rekomendasikan yaitu 1. Membangun akses jalan yang memadai melalui kebijakan dan anggaran pemerintah kabupaten setempat. Yang kedua, memberikan akses transportasi berupa bus dari Tanjung Senai ke Desa Burai. Ketiga, membangun berbagai fasilitas supaya daerah ini lebih memikat, menarik, dan banyak pengunjung yang datang ke sana. Keempat, membuat petugas untuk tour guide yang siap sedia ketika memandu para wisatawan ketika berkunjung dan saat diperlukan. Nah, jadi aspek apa saja yang harus dikembangkan? Yang pertama, aspek fisik meliputi geografi, topografi, geologi, klimatologi, hidrologi, vegetasi, dan wildlife. Yang kedua, aspek daya tarik meliputi natural attraction, cultural attraction, dan special types of attraction. Aspek ketiga yaitu aktivitas dan fasilitas, meliputi alat keperluan dari para wisatawan yang diperlukan. Yang keempat, aspek aksesibilitas, yaitu alat akses transportasi untuk memandu para wisatawan berkunjung ke Desa Burai. Nah, selanjutnya adapun strategi pengembangan desa wisata ini, yang pertama, mengembangkan potensi dan kemampuan dengan pengetahuan yang telah berkembang dalam masyarakat sehingga dapat merangsang tumbuhnya kepercayaan, kemandirian, dan kerjasama. Kedua, membantu mengembangkan teknologi lokal sehingga dapat mengurangi ketergantungan teknologi. Ketiga, menciptakan wahana untuk latihan peningkatan keterampilan sumber daya manusia dan menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan swadaya. Keempat, menciptakan peluang kerja di pedesaan sehingga dapat menarik kelebihan angkatan kerja. Kelima, memperkuat basis ekonomi pedesaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah, terutama desa dan kota, sehingga dapat mengurangi arus migrasi ke kota. Faktor pendorong pengembangan wisata, something to see atau sesuatu untuk dilihat. Objek pariwisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa dilihat atau dijadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Dengan kata lain, objek tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk mendorong minat dari wisatawan untuk berkunjung ke objek tersebut. Kemudian ada something to do atau sesuatu untuk dilakukan. Agar wisatawan yang melakukan pariwisata di sana bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, rileks berupa fasilitas rekreasi baik itu arena bermain atau tempat makan, terutama makanan khas dari tempat tersebut sehingga mampu membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal di sana. Dengan adanya hasil analisis ini, kami berharap bahwa dapat menghasilkan suatu pemikiran baru bagi pemerintahan Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, khususnya kepada Kepala Desa Burai beserta perangkat desa, organisasi-organisasi Desa Burai yang lainnya, serta warga masyarakat Desa Burai agar kedepannya dapat memberikan suatu hal yang dapat bermanfaat bagi orang banyak dan juga dapat memberikan sesuatu hal yang baru untuk kemajuan destinasi pariwisata baru yang terdapat di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. jika ditanya apakah harus melakukan exciting atau pemindahan desa wisata ini, tentu tidak. Dikarenakan title yang telah melekat di Desa Burai yaitu Desa Wisata 50 Nasional itu sudah sangat membanggakan daerah Sumatera Selatan, apalagi Kabupaten Ogan Ilir. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita membangun desa ini supaya lebih baik lagi ke depannya. Itulah hasil diskusi kami mengenai Desa Burai atau lebih dikenal dengan Kampung Warna-Warni. Desa ini memiliki banyak sekali potensi, oleh karena itu sudah sepantasnya kita untuk menjaganya dan melestarikannya. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.